Selamat datang kembali di sesi penelusuran kita. Kali ini kita mau coba gali kutipan dari buku The Innovators. Sumber ini kayaknya menjanjikan cerita di balik layar ya, tentang gimana sih inovasi teknologi besar, terutama yang digital itu beneran tercipta. Jauh dari sekedar slogan gitu. Persis, kita bakal bongkar kisah-kisah di balik terobosan yang membentuk dunia kita sekarang. Tujuannya apa? Mau cari tahu apa sih bahan rahasia di balik lompatan kreativitas itu? Gimana orang-orang ini kerjasama atau malah bersaing? Menarik. Kalau lihat daftar nama sama proyek di sini, kayaknya langsung kelihatan ya kalau ini bukan cerita soal satu pahlawan aja gitu. Apa ya inti utama yang perlu Anda cermati dari materi ini? Anda tepat sekali. Poin paling kuat yang muncul itu ya, bagaimana inovasi besar hampir selalu merupakan hasil kerja tim. Seringkali malah dinamikanya kompleks terus ada kontribusi yang suka terabaikan gitu. Mitos jenius sendirian itu, wah, benar-benar dibongkar di sini. Oh gitu, bisa kasih contoh yang paling menggambarkan itu nggak? Ambil contoh ENIAC deh. Itu kan salah satu komputer elektronik raksasa pertama. Fokusnya sering ke Mauchly dan Eckert perancangnya. Tapi sumber ini nih menyoroti peran krusial 6 programmer wanita, kayak Jean Jennings misalnya. Mereka lah yang bisa dibilang menghidupkan mesin itu, menerjemahkan diagram abstrak jadi instruksi yang jalan. Tanpa mereka ya ENIAC cuma tumpukan kabel aja. Jadi bukan cuma soal ide ya, tapi juga eksekusi detailnya. Dan itu seringkali kolaboratif. Betul. Dan pola ini muncul lagi di Bell Labs waktu penemuan transistor. Bukan cuma satu orang, tapi 3 fisikawan, Shockley, Brattain, sama Bardeen, dengan keahlian beda-beda yang saling melengkapi. Malah, perpecahan tim ini, waktu beberapa tokoh kunci kayak Noyce dan Moore keluar karena konflik sama Shockley, terus bikin Fairchild Semiconductor, itu justru jadi bibit penting lahirnya Silicon Valley. Jadi kolaborasi atau bahkan konflik tim bisa sama-sama jadi pendorong gitu. Oke. Jadi tim itu penting. Tapi tim aja kan nggak cukup ya. Lingkungan sekitarnya juga pasti berperan besar dong. Tepat, inovasi itu butuh ekosistem. Fanny Farbush setelah Perang Dunia II, dia ngusulin segitiga besi. Maksudnya kerjasama erat antara pemerintah, universitas, sama industri. Pendanaan pemerintah contohnya lewat ARPA, yang kemudian melahirkan ARPANET. ARPANET itu cikal bakal internet kan ya? Iya, persis. Itu bukti nyata gimana investasi jangka panjang di riset dasar bisa memicu revolusi teknologi. Tapi ada juga sisi lain dari ekosistem ini kan, yang lebih liar gitu. Kayak para peretas sama penghobi. Nah, iya. Jangan lupakan budaya tandingan. Orang-orang kayak Steve Wozniak, anggota Homebrew Computer Club, mereka terinspirasi semangat Whole Earth Catalog. Buat mereka, komputer itu bukan alat korporasi atau pemerintah, tapi alat pembebasan pribadi. Energi dari bawah ini, wah, sama pentingnya loh dalam mendorong revolusi komputer personal. Dari semangat pembebasan ini, rasanya ada nyambungnya ya ke gagasan lain yang juga diangkat, pentingnya gabungan antara teknologi dan seni, atau humaniora. Koneksi yang bagus itu. Sumber ini ngingetin kita sama Ada Lovelace, putrinya penyair Lord Byron. 1 abad sebelum komputer modern ada, dia udah ngeliat ilmu puitis dalam mesin analitis Babbage, mesin hitung mekanis itu. Lovelace ngebayangin mesin itu nggak cuma ngolah angka, tapi juga simbol, bahkan musik. Wah, visinya luar biasa banget melampaui zamannya. Mirip kayak gimana Steve Jobs selalu menekankan pentingnya produk Apple itu ada di persimpangan teknologi sama seni liberal ya, biar teknologinya terasa manusiawi, intuitif. Betul, dan kemampuan gabungin dua dunia ini seringkali jadi kunci produk yang nggak cuma hebat secara teknis, tapi juga kena di hati penggunanya. Nah, ngomong-ngomong soal ini semua, ada satu lagi nih, ketegangan yang menarik antara berbagi pengetahuan secara terbuka atau melindunginya rapat-rapat. Wah, itu sih selalu jadi perdebatan seru ya. Contohnya gimana di sini? Kita lihat nih gimana laporan desain komputer EDVAC dari John von Neumann yang sengaja disebar luas malah ngehambat upaya Mauchly sama Eckert buat matenin beberapa konsep kunci. Tapi di sisi lain, Bell Labs malah milih ngasih lisensi paten transistor mereka secara luas, biayanya murah lagi. Keputusan ini krusial banget buat nyebarin teknologi semikonduktor ke seluruh dunia. Terus muncullah era internet sama gerakan open source.
kayak GNU Linux yang dipelopori Richard Stallman dan Linus Torvalds. Filosofi mereka kan intinya kode yang dibagi bebas dan dikembangin bareng-bareng bakal lebih bagus. Wikipedia itu contoh fenomenal dari kekuatan kolaborasi terbuka berbasis komunitas ini. Jadi, kalau kita coba rangkum nih, apa pelajaran utamanya buat Anda? Rasanya jelas banget ya kalau inovasi itu proses yang rumit. Kadang malah, ya agak berantakan gitu. Nggak ada resep tunggal. Perlu individu brilian, tapi juga tim yang solid, ekosistem yang dukung, baik formal maupun informal. Dan seringkali percikan dari pertemuan antar disiplin ilmu. Benar sekali. Kadang butuh visi tunggal yang kuat, kadang kolaborasi massal, kadang dukungan institusi. Sejarah ini penuh inspirasi, tapi ya ada juga intrik dan persaingannya. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan nih buat Anda renungkan. Ketika Anda lihat ada klaim inovasi baru hari ini, coba deh perhatikan polanya. Siapa aja pemainnya, gimana mereka kerjasama atau bersaing, pendekatannya terbuka atau tertutup. Memahami jejak masa lalu ini bisa bantu kita membaca bahkan mungkin ikut membentuk arah masa depan.